Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agri Febriansyah, NPM 1923529, kelas 31 sore, Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Deteksi Banjir Berbasis IoT. Penulis yang pertama Ahmad Muzaki, yang kedua Ahmad Nurhadi, yang ketiga Ashuri Nurdiansyah, yang keempat Gali Wicaksana, yang kelima Istiadi. Pendahuluan. Penggunaan berbagai macam sensor dan teknologi sudah lama banyak dikembangkan untuk memonitor kondisi lingkungan dan bencana. Contohnya, penggunaan alat deteksi banjir menggunakan radar Doppler. Tetapi masih memerlukan rancangan perangkat keras yang rumit dan memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, ada juga sistem deteksi banjir menggunakan sensor ultrasonik berbasis microcontroller yang responnya masih kurang cepat, yaitu 5,4 detik, dan juga masih menggunakan media SMS gateway. Metode penelitian. Penelitian merupakan eksperimen pengembangan sistem yang terdiri atas hardware dan software. Sistem yang dibuat berupa prototipe atau miniatur. Penelitian lebih diarahkan dengan pendekatan IoT atau Internet of Things, dengan memanfaatkan teknologi internet sehingga objek-objek dapat diakses secara online. IoT sendiri pada dasarnya adalah teknologi kendali atau monitoring jarak jauh yang memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubungnya. Dan pada umumnya, IoT menggunakan gadget atau Android sebagai media monitoringnya, sehingga juga mempermudah user untuk pengoperasiannya. Cara kerja sistem. Sistem pada penelitian ini menggunakan komponen water level sensor dan node MCU ESP8266 untuk mengukur tinggi permukaan air, dan hasil pembacaan akan ditampilkan pada layar smartphone. Data langsung dapat diakses oleh perangkat smartphone melalui aplikasi billing. Identifikasi dan perancangan hardware. Rancangan hardware berupa rangkaian sensor, indikator, dan microcontroller yang terhubung ke modul wireless. Berdasarkan rancangan tersebut, selanjutnya diimplementasikan menggunakan komponen atau modul yang diperlukan. Pembuatan program. Pembuatan program didasarkan pada mekanisme kerja pemantau. Diinginkan mekanisme tersebut dituangkan dalam diagram Lir dan selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program. Pengujian dilakukan pada bagian hardware untuk memastikan sensor dapat bekerja mendeteksi tingkat permukaan air tertentu. Setelah hardware bekerja dengan baik dan program dibuat, selanjutnya dilakukan pengujian sistem. Sistem pemantau ini terdiri atas perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Hardware berupa unit node sensor memanfaatkan node MCU dan sensor level air. Software merupakan program yang akan menjalankan fungsional sistem sehingga dapat terbaca hingga dikirimkan ke internet dengan pendekatan IoT. Peralatan yang digunakan pada bagian-bagian sistem, maka ditentukan water level sensor untuk mengukur ketinggian air, LED warna hijau, kuning, merah, dan buzzer sebagai indikator. Node MCU sebagai pengontrol
seluruh sistem dan mengirimkan level ketinggian air ke smartphone yang telah terinstall. Aplikasi billing melalui jaringan Wi-Fi. Sebuah power supply disediakan untuk menyuplai tegangan agar alat dapat bekerja. Water level sensor mendeteksi ketinggian air. Lalu hasil pembacaan sensor diproses oleh node MCU ISP826. Ketika ketinggian air berada dalam batas minimum, maka akan menunjukkan lampu indikator berwarna hijau aman. Jika ketinggian air berada di atas minimum, maka akan menunjukkan lampu indikator berwarna kuning siaga. Dan jika ketinggian air berada di bawah batas maksimum, maka akan menunjukkan lampu indikator berwarna merah dan buzzer akan berbunyi sebagai alarm tanda bahaya. Pada saat yang bersamaan, data level ketinggian air akan dikirim oleh node MCU ke sebuah smartphone yang telah terinstall aplikasi billing melalui jaringan Wi-Fi. Tingkat ketinggian air tersebut dapat dilihat secara real-time pada layar smartphone. Setiap ketinggian airnya akan selalu diupdate di aplikasi billing. Dari aplikasi ini juga bisa mengirimkan notifikasi setiap status airnya dalam keberadaan aman, waspada, atau berbahaya. Pendapat tentang kelemahan sistem, yaitu terdapat kelemahan di aspek menggunakan internet secara online. Karena jika tidak menggunakan jaringan internet, alat tersebut tidak akan menyala karena ada software yaitu berupa aplikasi billing yang terhubung ke smartphone. Oleh karena itu, alat tersebut hanya bisa mendeteksi banjir jika dalam kondisi internet terhubung ke smartphone. Dan penggunaannya terbatas karena tidak bisa mendeteksi banjir melebihi kapasitas yang telah ditentukan oleh alat tersebut. Pengajuan yang dapat dikembangkan berdasarkan pengamatan saya, yang harus dikembangkan yaitu berupa adanya cara untuk membangun sebuah alat pendeteksi banjir yang bisa diakses secara offline dan bukan hanya online saja. Karena tidak akan tahu kapan banjir itu datangnya, karena dilihat dari curah hujan dan musim yang tidak menentu saat ini. Oleh karena itu, pengembangan sistem harus dilakukan secara bertahap dan alat digunakan harus bertambah lebih canggih lagi dalam kinerjanya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengembangan sistem dan pengujiannya, diperoleh kesimpulan bahwa IoT potensial sebagai media monitoring level air sebagai deteksi terjadinya banjir. Sistem dapat menyajikan level air dan notifikasi jika kondisi bahaya terjadi. Sistem ini dapat memberikan informasi secara online sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja yang terjangkau oleh koneksi internet. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.